dan bagaimana pengaruhnya dengan gaya belajar setiap orang. Yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Kecerdasan auditori. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditori antara lain suka bernyanyi, bermain musik, mudah mengenali pola nada dan bunyi, mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan. Kamu tidak harus cerdas di semua pelajaran, di semua bidang. Misalnya kamu cuma cerdas di satu hal, itu juga it's okay. Misalnya kamu cerdasnya di musik dan fokus di musik, ya enggak masalah. Kamu bisa fokus sama apa yang kamu suka dan berkembang di situ. Misalnya ketika kamu suka olahraga, ya fokus di olahraga. Kembangkan olahraga. Jadi kamu one day bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi dari olahraga. Tidak harus selalu menggunakan kayak kecerdasan tingkat tinggi. Misalnya kamu tidak harus selalu memahami semua rumus-rumus matematika untuk bisa sukses di masa depan. Tidak. Ketika kamu mau sukses mungkin dari sudut musik, ya kamu juga bisa sukses. Kamu mau sukses di bidang kayak visual, menggambar, ya bisa. Karena banyak juga orang yang bisa sukses di situ. Jadi kesuksesan itu tidak harus kamu kuasai semua mata pelajaran, harus bisa matematika, enggak harus selalu seperti itu. Kamu bisa fokus sama apa kelebihanmu, kemudian kembangkan itu, dan ya kamu bisa sukses di apa yang kamu sukai. Apalagi banyak sekarang anak-anak muda di usia-usia kalian itu yang menjudge dirinya misalnya kayak bodoh hanya gara-gara tidak tahu matematika atau tidak tahu fisika, tidak tahu sosiologi. Dia menjudge dirinya bodoh. Padahal bisa jadi kecerdasanmu itu memang tidak di situ. Kecerdasanmu bisa jadi di olahraga, kecerdasanmu bisa jadi di musik. Hanya tinggal bagaimana caranya kamu mencari tipe kecerdasanmu itu dan fokus di situ, kembangkan, dan tinggal tunggu waktu kamu bisa sukses dengan kecerdasan yang kamu miliki. Kayak misalnya kamu suka reading, kemudian dari reading kamu bisa menulis ceritamu sendiri, kemudian jadi novelis, ya itu juga bisa jadi. Dibandingkan kayak kamu fokus pada semua mapel nih, tapi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar kamu kuasai. Jadi akhirnya pas kamu lulus nih, kamu bingung, saya mau jadinya apa nih? Nggak jelas kamu mau jadi apa, karena terlalu fokus sama semua mapel, dan akhirnya tidak ada yang kamu expert di situ, yang betul-betul ahli. Akhirnya tidak tahu arahnya. Kecuali kamu mau fokus misalnya pada satu atau dua mapel, misalnya kamu fokusnya di geografi atau fokusnya di sosiologi, ya fokus saja di situ. Itu yang kamu harus kuasai, dan usahakan dapat nilai 100 nih di dua mapel atau tiga mapel ini. Kalau mapel yang lain, kalau kamu tidak terlalu bisa, ya enggak apa-apa. Jelasnya kamu dapat standar-standar saja, it's okay nih. Kan itu untuk sukses di masa depan tidak harus kamu kuasai semua mapel. Misalnya ada berapa mapel yang kalian pelajari? Ada 12, 13. Bayangkan kamu harus kuasai semua itu, kan tidak mungkin. Ya makanya pilih saja 2-3 mapel yang kamu betul-betul, saya harus dapat 100 nih di mapel ini. Kemudian fokus di situ, one day kamu bisa kembangkan setelah lulus. Atau kamu mau olahraga saja atau musik saja, itu juga tidak masalah. Asalkan kamu fokus, terus kerja di situ, lakukan sehingga kamu bisa sukses di masa depan. Kayak gitu. Menurut kalian bagaimana? Setuju nggak dengan pernyataan itu? Atau enggak setuju?